Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan head to toe, yaitu pemeriksaan dari area kepala hingga pada area kaki, ekstremitas bagian bawah. Pertama, kita melihat penampilan umum. Yang pertama, kita melihat tingkat kesadaran anak dengan mengukur skala GCS dengan memperhatikan 3 hal, yaitu eye mata, verbal, serta motorik anak. Selanjutnya, kita lihat juga bagaimana kondisi tubuh secara umum, bagaimana raut wajah anak, bagaimana postur tubuh anak, apakah mengalami kelemahan ataupun mengalami letargi. Itu di penampilan umum. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan kulit. Kita lihat kulit secara umum, bagaimana warna kulit anak, apakah kemerahan, apakah ada kebiruan dan lain sebagainya, apakah pucat. Selanjutnya kita lihat integritas kulit seperti apa, kita lihat turgor kulit seperti apa, dan selanjutnya kita lihat apakah terdapat perdarahan di bawah kulit seperti adanya peteki, yaitu bintik-bintik merah seperti itu, apakah adanya udem, yaitu pembengkakan pada tubuh anak. Itu di bagian kulit. Selanjutnya pemeriksaan kepala kita lihat bagaimana kesimetrisan kepala. Selanjutnya kita lihat bagaimana higienitas kulit kepala, rambut, dan area sekitarnya ini. Selanjutnya kita juga bisa melakukan palpasi bagian kepala seperti ini, dengan melihat apakah terdapat pembesaran ataupun penonjolan ataupun rasa nyeri pada anak. Nah, selanjutnya kita juga bisa menanyakan kepada anak apakah anak mengalami nyeri ataupun pusing. Itu di bagian kepala. Selanjutnya kita masuk ke bagian leher. Kita bisa melakukan perabaan di bagian leher, apakah terdapat penonjolan ataupun pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya kita juga bisa melakukan perabaan pada area trachea, apakah terdapat penonjolan. Nah, kita juga bisa melakukan perabaan pada arteri karotis. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata kita lihat mata kiri dan kanan apakah simetris. Selanjutnya kita lihat konjungtiva. Konjungtiva anak adalah kelopak mata pada bagian bawah dengan cara menarik kelopak mata bagian bawah, lalu menyuruh anak untuk melihat ke arah atas. Adik, lihat ke arah atas ya. Kita lihat kelopak matanya yang kiri dan yang kanan. Biasanya pada anak itu normalnya tidak anemis seperti itu. Selanjutnya kita bisa melihat sklera. Sklera itu adalah bagian mata yang berwarna putih dengan cara menarik kelopak mata bagian atas lalu menginstruksikan anak untuk bisa melihat ke arah bawah. Adik, lihat ke arah bawah ya. Nah, kita tarik ke arah atas, lalu kita lihat sklera pada mata kiri dan kanan. Normalnya itu skleranya berwarna putih dan tidak keruh. Itu pada area mata. Selanjutnya kita juga bisa melihat refleks cahaya pada mata anak dengan menggunakan pen light. Pen light tidak boleh kita letakkan langsung cahaya ke area tengah, kita bisa menariknya ke arah samping seperti ini. Lalu kita lihat apakah terdapat refleks cahaya. Refleks cahaya di sini maksudnya adalah ketika pupil tersebut mengecil ketika adanya cahaya. Normalnya ketika pupil mengecil adanya cahaya itu berarti refleks cahayanya bagus. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga yang pertama kita lihat bagaimana kesejajaran telinga kiri dan bagian kanan. Selanjutnya kita dapat melihat telinga luar yang telinga dengan menggunakan pen light. Kita lihat bagian telinganya bagaimana, apakah terdapat kotoran, apakah terdapat sekresi, apakah terdapat kemerahan di liang telinga. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan di bagian hidung. Di bagian hidung pertama kita lihat bentuk hidung, apakah bentuk hidungnya apakah terjadi pembengkokan seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat apakah terdapat sekresi, apakah terdapat mukosanya bagaimana di bagian dalam. Selanjutnya kita juga bisa melihat apakah adanya perdarahan, dan selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana apakah terdapat obstruksi pada jalan nafas dengan cara menginstruksikan anak untuk menarik nafas sementara satu lubang hidung itu ditutup. Adik coba tarik nafas dalam lalu hembuskan. Nah, berikut juga pada bagian selanjutnya, sisi berikutnya, coba tarik nafas dek, keluarkan. Jika saat anak melakukan penarikan nafas itu atau pengeluaran nafas itu terdapat adanya ketidaklancaran, maka dapat identifikasi bahwa adanya sumbatan di area sana. Itu pada bagian hidung. Selanjutnya kita masuk pada bagian mulut. Nah, pada bagian mulut yang pertama kita lihat adalah bentuk bibir ya. Warna bibir anak apakah pucat,
apakah terdapat kemerahan seperti itu ya, apakah juga berwarna kebiruan. Nah, biasanya kalau pada anak-anak yang warnanya kebiruan itu mengidentifikasikan bahwa anak tersebut mengalami gangguan pada pembuluh darah ataupun jantung seperti itu. Hanya selesai kita lihat di area bibir, kita masuk pada area dalam, itu bagian gigi. Bagian gigi, apakah terdapat adanya gigi berlubang ataupun gigi yang belum tumbuh pada anak. Selanjutnya kita lihat pada area lidah. Coba buka lidahnya, Dek. Coba julurkan lidahnya ke depan. Kita bisa menginstruksikan seperti itu. Apakah lidahnya terlihat kotor? Apakah terdapat lesi di sana? Apakah warna lidahnya juga adanya kemerahan seperti itu ya? Bisa kita lihat di area lidahnya. Selanjutnya kita juga bisa melihat area tenggorokan seperti tonsil. Nah, coba Dek ulurkan lidahnya ke depan, lalu instruksikan anak untuk mengatakan gitu ya, agar mulutnya bisa membuka lebih lebar. Coba Dek serta lidahnya menjulur ke depan. Kita lihat area tonsil, apakah mengalami kemerahan ataupun mengalami bercak-bercak putih, itu menandakan adanya inflamasi atau radang seperti itu. Dan normalnya itu tidak ada di sana. Baik, kita selanjutnya masuk pada pemeriksaan dada dan paru. Kita buka dulu bajunya ya Dek ya, kita sisinya seperti ini, mohon izin ya Dek. Nah, pertama kita lihat bentuk dada. Bentuk dadanya apakah datar ataupun bentuk dadanya abnormal seperti flannel chest, pigeon chest gitu, atau barrel chest, itu tanda bentuk tidak normal pada dinding dada. Selanjutnya kita lihat pengembangan dada kiri dan kanan apakah sama, apakah terdapat penggunaan otot bantu pernapasan pada anak gitu ya, usaha bantu nafas. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat pergerakan pernafasan dengan menghitung frekuensi nafas, adanya pergerakan dada saat anak bernafas, kita hitung frekuensinya bagaimana dan bagaimana pola nafasnya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat palpasi, melakukan palpasi fremitus vokal, yaitu bertujuan untuk melihat pergerakan dinding dada kiri ataupun kanan apakah sama seperti itu. Caranya adalah menggunakan telapak tangan pada kedua lobus kiri dan kanan. Anak diinstruksikan untuk menarik nafas lalu menghembuskannya. Adik bantu ya menarik nafasnya. Tarik nafasnya, Dek. Lalu buang, hembuskan. Ya, bagus. Lanjut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Lanjut, Dek. Tarik nafas, hembuskan. Jika saat melakukan palpasi fremitus vokal ini ada yang tertinggal ketika pengembangan dada kiri dan kanan di salah satu sisi, maka itu mengindikasikan bahwa terdapatnya gangguan di salah satu sisi. Selanjutnya kita bisa melakukan perkusi. Perkusi yaitu bertujuan untuk menentukan batas jantung dan paru di kedua lobus dengan mengetuk pada kedua lobus. Nah, normalnya bunyi perkusi pada paru itu adalah sonor, yaitu nyaring, dan normalnya pada jantung itu adalah redup. Itu bagian perkusi. Selanjutnya kita masuk pada bagian auskultasi. Jadi kita mendengarkan suara pernafasan pada kedua lobus dengan menginstruksikan anak untuk menarik nafas dalam. Tarik nafas, Dek. Hembuskan. Iya, bagus. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Iya, bagus. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Baik, pada suara nafas ini, suara nafas dasar yang normal pada individu adalah vesikular ya. Lalu kita juga mendengarkan apakah terdapat suara tambahan seperti adanya rongki ataupun wheezing, seperti adanya bengek, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan jantung. Yang pertama kita lihat ictus cordisnya terlihat atau tidak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan palpasi denyut apikal.
Apakah adanya dorongan ataupun ada trill seperti itu mengindikasikan adanya gangguan pada jantung. Selanjutnya kita auskultasi jantung. Normalnya suara jantung itu adalah S1 dan S2. S1-nya adalah loop dan S2-nya adalah dup. Jadi bunyinya adalah loop dup seperti itu. Nah, kita juga bisa mendengarkan apakah terdapat suara tambahan selain loop dan dup. Dapat biasanya antara S1 dan S2 ataupun setelah S2. Seperti contohnya adanya murmur, adanya galop ataupun bising. Pemeriksaan pada abdomen. Pemeriksaan pada abdomen. Nah, dibuka ya, Dek ya. Pertama, kita inspeksi bentuk abdomen atau perut anak, apakah cembung ataupun cekung seperti itu ya. Lalu kita lihat area perut seperti umbilikus, apakah terjadi penonjolan, apakah adanya hernia. Selanjutnya kita lihat di area perut apakah adanya pembesaran pembuluh darah seperti spider navi seperti itu ya. Itu bagian inspeksi. Nah, selanjutnya kita auskultasi. Nah, pada bagian perut memang aturannya adalah inspeksi, auskultasi, perkusi dan palpasi. Karena ketika kita melakukan palpasi dan perkusi terlebih dahulu akan merubah terdengarnya suara pada area perut. Nah, saat melakukan auskultasi, maka terlebih dahulu abdomen dibagi menjadi dua pada area vertikal dan area horizontal. Jadi seperti ini. Maka terdapat 9 kuadran, 1, 2, 3, sampai 9. Maka kita akan lakukan auskultasi pada 9 kuadran tersebut. Nah, normalnya suara bising usus atau peristaltik usus itu berbunyi satu kali dalam waktu 10-30 detik. Jika dalam waktu 10-30 detik lebih dari satu atau dua kali, maka itu dapat mengindikasikan adanya peningkatan bising usus. Nah, biasanya itu terjadi pada anak-anak yang mengalami diare. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi sama dari menggunakan 9 kuadran tersebut. Perkusi di sini bertujuan untuk mendengarkan apakah bunyi abdomen tersebut atau terdapat udara ataupun cairan. Normalnya perkusi abdomen itu adalah timpani, dan jika terdapat adanya udara, adanya sonor, dan ketika adanya cairan itu akan terdengar redup seperti itu. Nah, selanjutnya setelah perkusi kita lanjutkan dengan palpasi. Palpasi, anak diminta untuk menekuk lutut seperti ini. Lalu palpasi ini bertujuan untuk melakukan perabaan pada area hati, spleen, dan ginjal. Dan selanjutnya ketika sudah ditekuk seperti ini, kita dapat menggunakan perabaan menggunakan jari, ujung jari. Nah, perabaan ini dilakukan saat anak ekshalasi. Jadi anak diajarkan untuk tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Nah, saat anak menghembuskan tersebut, kita lakukan perabaan mulai dari bawah sampai kita bertemu adanya hepar, itu seperti memapan seperti itu. Nah, selanjutnya sama seperti spleen juga seperti itu, atau limfa. Nafas hembuskan. Nah, ketika dia ekshalasi baru kita masuk. Nah, itu untuk limfa. Selanjutnya untuk perabaan ginjal kita menggunakan 2 telapak tangan. Yang pertama itu menekan bagian atas, lalu yang ke bawah meraba. Sama seperti sisi lainnya. Nah, itu perabaan terhadap ginjal. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan genitalia. Kita dapat menggunakan handscoon. Yang pertama pada laki-laki, ini anaknya laki-laki, kita lihat bagaimana penisnya, bagaimana gland penis atau selanjutnya batang penis seperti apa. Selanjutnya kita lihat revisium uretranya, tempat keluar buang air kecilnya, apakah berada di tengah, apakah berada di atas ataupun berada di bawah. Nah, normalnya itu berada di tengah-tengah. Jika terdapat saluran atau lubangnya di bagian atas ataupun di bagian bawah,
maka itu tanda-tanda tidak abnormal pada orificium uretanya. Selanjutnya kita lihat skrotum. Dan kita coba raba apakah testisnya sudah turun dua-duanya, dan normalnya pada anak itu sudah turun dua-duanya. Lalu kita lihat higienitas secara umum bagaimana, apakah bersih ataupun tidak bersih seperti itu. Nah, selanjutnya pada anak perempuan juga bisa kita lihat, kita inspeksi bagaimana labia minora, labia mayoranya seperti apa, meatus uretranya, dan juga pada anak perempuan juga bisa kita lakukan palpasi perabaan di bagian labianya, apakah terdapat pembengkakan ataupun terdapat nyeri di bagian sana. Nah, selanjutnya pemeriksaan anus, pemeriksaan bagian belakang rektumnya. Kita lihat, kita inspeksi apakah terdapat kemerahan di sekitar anus tersebut, ataupun terdapat pembengkakan, ataupun juga terdapat arahnya nanah ataupun cairan di bagian sana. Itu mengindikasikan adanya peradangan di bagian sana. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada tulang belakang dan ekstremitas. Anak diinstruksikan untuk duduk agar kita bisa melihat bentuk tulang belakang. Kita bisa melihat inspeksi bentuk tulang belakang. Yang pertama kita lihat apakah terdapat penonjolan tulang. Selanjutnya kita juga bisa melihat bentuk tulang belakang ini, apakah lurus seperti ini atau adanya abnormal seperti skoliosis, yaitu berbentuk S dan melengkung seperti itu contohnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas yaitu kedua tangan, dan ekstremitas bawah yaitu kedua kaki, tentang kekuatan otot tangan dan kekuatan otot kaki. Jadi anak diinstruksi memegang seperti ini, anak diinstruksikan untuk menekan ke arah bawah. Apakah anak cukup kuat? Sama seperti halnya di samping, sisi kiri dan sisi kanannya sama. Selanjutnya ekstremitas bawah, apakah pergerakannya luas seperti ini. Nah, selanjutnya pada ekstremitas kita juga bisa melihat apakah terdapat udem atau pembengkakan dengan menekan area kaki. Jika ketika ditekan kembalinya cepat, itu normalnya seperti itu. Jika kembali lambat, itu mengindikasikan adanya udem di sana. Selanjutnya di ekstremitas juga kita perlu perhatikan pengisian kapiler. Ini berhubungan dengan gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Kapiler itu caranya adalah menekan bagian area kuku ataupun ujung jari. Nah, ketika kita tekan dan kita lepas, apakah pengisian kapiler itu cepat kembali seperti normal? Apakah tidak? Itu normalnya adalah kurang dari 2 detik. Jika melambat, itu mengindikasikan bahwa adanya gangguan pada area jantung dan pembuluh darah. Demikianlah pengkajian fisik pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.